Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah bonus reading kamu. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu ketika kamu nonton reading ini ya. Dan ini readingnya aku bikin ngalir aja, dan aku nggak kasih batas waktu. Kita lihat lebih lanjut. Oke, menarik. Ya, kenapa aku bilang menarik? Karena pertama ada sebuah kontradiksi di sini ya. Yang ini berbicara tentang sebuah kabar, sebuah komunikasi, sebuah surat. Bisa jadi kabar dari seseorang, bisa jadi karena surat, sesuatu yang berhubungan dengan kontrak, hubungan pekerjaan atau proses hukum. Tapi gini, dan ini juga berbicara kontrak sih, kontrak karena ini mau representasikan ring ya, ring, cincin, kontrak, komitmen, pernikahan. Ini berbicara di kartu ini. Lalu, ini berbicara tentang sesuatu hal di hidup kita yang sebenarnya udah nggak baik, mungkin lolos dari pandangan kita, atau kita denial nggak mau ngelihat hal itu. Sebenarnya itu udah nggak baik buat kita. Jadi kita sebenarnya perlu lakukan sesuatu karena sedikit demi sedikit itu menggerogotin hidup kita. Tapi gini, kan setiap kartu itu punya dua sisi ya, itu kan sisi nggak baiknya. Sisi baiknya adalah ini berbicara kemakmuran sih. Apa yang kamu punya atau yang kamu kerjakan akan berlipat ganda. Makanya kita perlu konfirmasi lebih lanjut. Kita bahas yang ini dulu ya. Kabar apa yang mau datang di hidup kamu? Oke, pekerjaan. Katakan amin untuk kamu yang mau pindah kerja atau yang mau eh, atau yang mau bukan sorry. Katakan amin untuk kamu yang mau pindah kerja atau kamu yang lagi apply pekerjaan nih karena mungkin terdampak pandemi ya. Karena apa? Ini adalah kartu yang berbicara tentang pekerjaan. Memulai suatu pekerjaan baru atau berada di sebuah situasi yang baru, belajar lagi. Ini kartu kerjasama, kompromi, kolaborasi. Juga berbicara kayak anak-anak internship gitu loh, kan baru kan di dunia kerja. Mungkin sebagian dari kamu bukan baru di dunia kerja, baru mulai masuk lagi atau masuk ke tempat kerja yang baru. Karena apa? Ada dua indikator bahwa kamu masuk dalam situasi yang baru dan kamu akan adaptasi lagi, belajar lagi. Page of Pentacles ini berbicara tentang lagi-lagi sebuah kabar ya. Kabar karena Pentacles sesuatu yang berhubungan dengan dunia fisik kamu. Yang tadi aku bilang bisa jadi seseorang. Karena apa? Page of Pentacles yang ini aku mengartikannya sebagai kartu orang stalking. Ya, ada yang antara mau datang ke hidup kamu, mau ngomong sesuatu gitu, jadi dia mantau dulu dari jauh, nunggu waktu yang tepat. Dan yang kedua, tadi aku bilang, sebuah kabar yang berhubungan dengan dunia fisik kamu, ya. Kayak tadi, berhubungan dengan konfirmasi pekerjaan, atau kamu mendapat berita apa gitu. Tapi aku melihat itu sesuatu vibe-nya baik ya, karena ini kartu The World. The World itu kan berbicara sebuah satu siklus yang sifatnya besar di hidup kita. Karena siklus yang sifatnya besar dari The Full sampai The World itu kan perjalanannya panjang. Ada jatuh bangunnya. Ada proses pembentukan karakter kita. Dan karena kita udah melewati banyak hal, satu siklus ditutup dengan banyak berkat yang mau datang di hidup kamu. Terutama yang tadi aku bilang berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis. Tapi ada yang perlu kamu lihat dulu nih, ya. Ada satu nih yang perlu kamu lihat. Ya, harusnya kamu senang ya. Harusnya kamu senang dengan kabar ini atau situasi yang baru ini. Tapi gini, dengan strength di sini dan Eight of Cups, kamu sebenarnya menuju sesuatu yang membahagiakan kamu. Tapi kamu kayak menahan diri. Apakah ini berhubungan sesuatu yang sebenarnya perlu, yang tadi aku bilang kan ini sesuatu yang perlu kamu lepaskan atau kamu lihat. Apakah sesuatu yang terjadi di waktu lampau itu membuat kamu kayak, apa ya, jadi parnoan, mungkin agak takut, jadi kayak, ngapain aku merasa, apa ya, merasa senang gitu, merasa bersemangat kalau misalnya nanti keadaannya nggak berjalan seperti yang aku mau, kalau mungkin nanti hilang lagi atau pergi lagi dari hidupku. Kayak dengan dua kombinasi kartu ini aku melihat kayak gitu ya, kamu nggak mau terlalu seneng, nggak mau terlalu gimana-gimana karena takut kecewa lagi. Ya, berarti kan masih ada sesuatu nih yang mengganjal di hati kamu yang sebenarnya perlu kamu lepaskan. Gitu ya. Karena apa? Di sini ada King of Wands. Ingat kalau berhubungan dengan pekerjaan atau kreativitas, King dan Queen of Wands mereka sudah berada di fase evolusi tertinggi, ya, terutama berhubungan dengan pekerjaan dan kreativitas. Dan gini, kamu harus percaya diri, maksudnya kan hidup itu prosesnya naik turun ya, kita nggak selalu senang dan kita nggak selalu susah atau sedih. Jadi, kalaupun misalnya kita sedih atau lagi jatuh nih posisinya, keadaannya nggak selamanya kayak gitu. Nanti ada saatnya kita naik lagi. Karena kayak musim aja, musim berganti, daun jatuh, tapi nanti kan tumbuh lagi. Seperti itu ya.
Itu yang kamu harus mengerti, belajar fleksibel sama hidup. Karena hidup itu ada musimnya, ada naik turunnya. Kalau kalau sedih keadaannya nggak selama kayak gitu. Kalau senang nikmatilah being in the moment. Yang terakhir, komitmen, kontrak, bahkan mungkin ikatan pernikahan. Kita lihat ya ini kontraknya tentang apa. Six of Cups, Ace of Swords, kejelasan. Nih ya, tadi tuh kalau nggak salah Aquarius juga dapat King of Wands, Queen of Wands di tempat yang sama. Di row kedua sama row ketiga gitu. Apakah kamu punya Aquarius di natal chart kamu atau kamu berhubungan dengan Aquarius? Karena King sama Queen of Wands ini kayak pasangan ya, pairing atau divine counterpart, terserah label apapun yang kamu mau gunakan. Dan dengan Six of Cups di sini, aku melihat ya bahkan ini mungkin ada hubungannya King dan Queen of Wands ini kayak antara terjadi sesuatu di waktu lampau atau ini hubungan dari kehidupan lampau yang dibawa lagi ke kehidupan ini. Seperti itu ya. Kalau misalnya ini hubungan di waktu sekarang tapi kalian terpisah, kalian akan melihat situasi ini dengan lebih jernih ya. Terutama karena di sini ada Eight of Cups gitu. Mungkin hubungan kalian berakhir. Dan kalian jadi lebih berhati-hati sekarang. Dan itu yang jadi ganjalan di hati yang tadi aku bilang dengan kartu ini. Tapi dengan Ace of Swords di sini, kamu bisa melihat situasi kamu dengan orang ini jadi lebih jernih dan kalian tahu perlu melakukan apa dengan hubungan ini untuk melepaskan ganjalan. Ya, ganjalan di hati. Selain tentang kejernihan pikiran, ini juga berbicara tentang komunikasi. Yang tadi aku bilang, karena di sini nih ada 5 orang stalking ya. Stalking antara kepo atau antara beneran care atau beneran sayang gitu. Dan dia mau datang lagi untuk memperbaiki atau meluruskan apapun masalahnya balik lagi atau enggak. Itu urusan belakangan. Yang penting vibe-vibe yang mengganjal di hati itu perlu diluruskan dulu ya demi kebaikan semua pihak supaya hidupnya melangkah ke depan itu hatinya ringan, bukan ada beban ganjalan dari masa lalu. Ya, karena di sini ada kontrak, bisa jadi ini kontrak jiwa kalian. Si King sama Queen of Wands yang tadi aku bilang. Ini sesuatu yang kalian bawa dari kehidupan lampau, kalian bawa lagi sekarang, dan ada yang perlu diluruskan ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.